Nah, selamat berjumpa dengan Teddy Kurnia TGM dari Kabupaten Tenggamus. Pada siang hari ini kita akan membicarakan bagaimana sih kalau buah durian atau tanaman durian yang kurang pemeliharaan. Nah, kita akan lihat nih, seperti tadi mungkin telah dilihatin bahwa ada beberapa tanaman yang kalau kurang rawat itu tidak akan maksimal buahnya. Nah, kita akan lihat, coba kita lihat sini. Nah, ini. Nah, kawan-kawan, inilah salah satu, lihat ini, durian yang kurang rawat. Ini kelihatan ini. Ini ada bekas ulet dari dalam. Dan ini juga ada ulet dari bawah. Nah, inilah pentingnya pemeliharaan saat durian itu berbuah. Nah, di samping memang pemupukan yang harus kita lakukan pada saat ini setelah keluar bunga, kan kita berbicara dari awal lah. Jadi pemeliharaan durian itu pada saat durian itu menjelang musim kering, katakanlah di musim 3 sampai musim 5 itu masih ada hujan tapi mendekati ke musim kering. Dan disitulah kita melakukan pemupukan yang dilakukan oleh pupuk andalan itu, yaitu yang 3 macam. Mungkin silahkan dilihat di konten saya terdahulu bagaimana pupuk andalan dan bagaimana cara memupuknya. Nah, saat ini kita akan pengaruh dari pemeliharaan yang tidak dilakukan pemeliharaan terhadap durian itu adalah akan mengakibatkan durian itu gagal musim, gagal ngunduh artinya. Nah, saat ini bahwa durian itu setelah dilakukan pemupukan kemudian keluar bunga, biasanya 2-3 bulan itu keluar bunga setelah diadakan pemupukan oleh pupuk andalan, yaitu adalah KNO3, MKP dan boron. Dan aturannya seperti saya katakan ada di konten saya terdahulu. Nah, kemudian setelah keluar bunga, kemudian setelah mekar. Nah, setelah mekar, kemudian nanti setelah mahkotanya rontok, itu harus sekali setelah ada pentol-pentol lah. Artinya pentol itu adalah bunga yang kemungkinan bakal buahnya positif ada. Nah, disitulah kita harus melakukan penyemprotan melalui insektisida. Nah, penyemprotan ini yang sangat penting sekali dan bisa ditambahkan juga mungkin gandasil buah, kemudian untuk vitaminnya, bahkan KNO3 juga bisa ditambahkan ke sana. Tapi yang lebih penting adalah insektisida. Karena pada saat itu lalat itu bakal nempel di situ karena dia senang dengan bau dan wanginya bunga itu. Nah, itulah yang harus diberikan segera mungkin dalam pemeliharaan buah durian itu adalah penyemprotan. Nah, kalau itu tidak, ini lakukanlah. Inilah seperti yang saya katakan tadi ini. Dan ini, kalaupun ini jadi, ini jelas ini yang busuk ini di dalamnya. Dan ini juga busuk nih. Ini lihat hampir semua kena tuh. Karena ini telat daripada penyemprotan. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada kawan-kawan, pada saat kita punya tanaman durian, agar duriannya itu berhasil dan baik, juga misalnya pengen durian itu rasanya manis, itu juga harus disuplai mineralnya, gizinya gitu loh. Nah, untuk durian rasa manis itu ditambahkan adalah unsur fosfornya yang harus agak banyak gitu loh. Nah, inilah yang kita cuman memang harus mencari pupuknya yang kurang daripada N, karena N akan menyebabkan tumbuhnya tunas. Nah, kalau ada lagi berbuah kemudian ada tumbuh tunas, ini yang harus kita hindari karena dia rasanya akan hilang, akan anyep. Kenapa? Karena memang zatnya itu dia dipakai untuk pertumbuhan. Nah, oleh sebab itu untuk menghindarinya, di samping memang kalau sudah terlanjur kita harus buang, tetapi kalau sebelumnya harus diberikan pupuk yang kurang, minimal min lah untuk itu, untuk N-nya. Dan ada salah satu pupuk misalnya di fosfat itu, MKP lah kira-kira itu. Nah, oleh sebab itu saya sarankan sekali lagi untuk mengadakan penyemprotan dan pemeliharaan pada pasca bunga itu mahkotanya regel gitu. Nah, kemudian pemeliharaan itu bukan di situ saja, di dalam tanaman yang masih tumbuh seperti ini. Saya ke sini. Nah, nih. Nah, ini adalah usia 2 tahun.
Nah, ini. Dan ini bawor ini. Ini bawor usia 2 tahun. Dan ini alhamdulillah bagus ini, termasuk pertumbuhan yang sangat bagus. Iya. Nah, cuman memang pemeliharaan ini juga kurang karena memang dari sini kiri kanan ini terampau ini hingga tidak membesar benar. Tapi untuk ukuran yang pemeliharaannya seperti durian tadi yang kurang pemeliharaan, ini termasuk juga normal. Walaupun memang tidak terubus yang seperti bagus, gitu loh. Dan ini seharusnya ini, nah yang ini harus ditarik-tarik seperti ini nih. Kenapa? Karena memang buah itu berada di cabang yang horizontal, bukan di yang vertikal. Catat ya, tanaman durian berbuah itu jarang yang ada yang di vertikal, tapi yang di horizontal. Nah makanya selalu diperlukan adalah untuk pruning. Pruning itu adalah pembuangan, pengurangan daripada pucuk-pucuk yang ada di sini. Nah, gitu. Kenapa? Supaya ininya kena matahari. Bahkan ini kalau sudah agak panjang sedikit agak ditarik seperti ini. Supaya ininya kena matahari. Nah, kalau ininya matahari dan ini horizontal dan itu kemungkinan buahnya ada di situ. Ya. Mari kita ikuti terus perjalanan Teddy Kurnia TGM ke sini. Di skip di luar. Nah kawan-kawan, ini salah satu pertumbuhan yang sama dengan di sana. Ini kalau batang ininya sudah gede benar juga ini tuh, ini. Nah kenapa daunnya regel kayak gini nih? Tuh. Inilah kurang pemeliharaan, harusnya sesegera mungkin ini disemprot dengan insektisida hingga ini lihat nih ke sini nih. Nih. Ini pucuk-pucuknya habis dengan belalang ini. Ya, nampak ya belalang ya. Nah ini belalang nih nah. Gitu. Nah, inilah yang harus di ini. Dan yang kedua, Bapak-bapak, di samping memang insektisida dari atas, ini ada juga bahwa yang pemahaman yang mindset yang selama ini bahwa pupuk kandang itu sangat bagus sekali, dan saya akui dari zaman nenek moyang sampai hari ini bahwa pupuk kandang itu sangat bagus, tapi dalam penempatannya, pelaksanaannya dan memberikannya itu yang kita harus paham bahwa kalau zaman dahulu itu mungkin dimasukin lubang kemudian ditimbun beberapa lama baru nanam. Nah sekarang ini kadang-kadang orang tidak memahaminya. Jadi begitu ini langsung diberikan. Nah diberikan itu ini yang sepertinya kayak gini nih. Kalau pupuk kandangnya mentah, belum difermentasi, belum jadi, ini loh daunnya akan regel, akan rontok. Karena memang dari situ terampau banyak hal yang menyebabkan untuk itu. Pertama adalah jamur, yang kedua juga panas. Yang ketiga itu bakteri-bakterinya akan menginikan semacam ulat yang ada di bawah tanah. Dan ini mungkin salah satunya adalah dirusak adalah akarnya. Nah yang kayak gini nanti akan saya kupas secara mendetail bagaimana cara penanganan kalau durian sudah seperti ini. Dan insya Allah ini juga akan bagus, nanti akan informasikan bagaimana proses memperbaiki daripada durian yang seperti ini. Nah kawan-kawan, karena dalam konten ini saya adalah bagaimana pemeliharaan durian, buah durian tadi itu dulu. Untuk proses ini adalah di konten yang berikutnya. Ya, oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengikuti Teddy Kurnia TGM dalam pelaksanaan meninjau kebun durian. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton, apalagi like, dan silahkan di-share ke kawan-kawan. Dari Kabupaten Tenggamus, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau nggak hari ini mau kapan lagi kita nanam durian? Salam durian.